Oke, kembali lagi di channel YouTube Bimbel Star Ed. Kali ini kita akan coba kembali membahas soal-soal prediksi ujian mandiri masuk Poltekkes tahun 2021. Nah, semoga adik-adik bisa lulus nantinya. Semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa adik-adik subscribe terlebih dahulu channel ini agar adik-adik tidak ketinggalan informasi tentang pembahasan soal-soal persiapan ujian Poltekkes. Terima kasih. Kita akan lanjut membahas soalnya di channel ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, adik-adik, kita lihat di sini ada soal tentang deret geometri tak hingga. Nah, mungkin adik-adik ada sebagian yang sudah paham, ada juga yang belum. Nah, kita akan coba bahas soal ini. Semoga adik-adik bisa lebih memahami nantinya. Nah, di sini boleh lihat ya. Jumlah deret geometri tak hingga dari 18 tambah 12 tambah 8 tambah titik-titik adalah 27, 36, 38, 48, 54. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, coba kita selesaikan di sini. Nah, ini 18, kemudian tambah 12, kemudian tambah 8 dan seterusnya. Karena ini adalah yang ditanya jumlah tak hingga. Nah, jadi adik-adik ingat untuk menentukan jumlah deret geometri tak hingga, maka adik-adik harus ingat rumus dari S tak hingga. Apa rumusnya? A per 1 kurang R gitu. Nah, jadi A-nya harus kita ketahui, R-nya juga harus kita ketahui. Nah, dari sini sudah kita peroleh bahwa A-nya jelas adalah 18, ya kan? Sedangkan R-nya adalah perbandingan antara setiap suku. Ya. Nah, jadi di sini 12 ya, 12 bagi 18 atau 8 dibagi 12. Nah, ini sama. Nah, sama-sama kita bagi 6 berarti 2/3. Nah, ini juga sama-sama kita bagi 4 juga 2/3. Nah, jadi rasionya 2/3. Paham ya? Nah, jadi sehingga S tak hingga yang tadinya A per 1 kurang R, maka ini menjadi 18 per 1 dikurang 2/3. Sama dengan 18 per, nah ini kan 3/3 dikurang, nah 3/3 kan 1. 2/3. Jadi 18 per 3 kurang 2 ya 1/3. Nah, jadi boleh kita buat jadi 18 kali 3/1 sama dengan 54. Nah, jadi jawabannya itu pastinya adalah E ya. Oke, nah sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Adik-adik semakin berlatih terus untuk persiapan di ujian mandiri. Kita akan bahas soal selanjutnya ya. Oke, nah ini adalah soal selanjutnya. Masih di soal tentang deret ya. Nah, karena jumlah semua bilangan. Nah, katanya di sini adik-adik boleh perhatikan soalnya terlebih dahulu, dibaca, dipahami ya. Jumlah semua bilangan antara 10 dan 100 yang habis dibagi 3 adalah 1556, 1565, 1556, 1656, 1665. Nah, oke, kita akan coba kupas habis soal ini. Nah, katanya jumlah semua bilangan dari 10 sampai dengan 100. Nah, 10 sampai dengan 100 katanya yang habis dibagi 3. Jadi kalau yang habis dibagi 3, jelas 10 tidak habis dibagi 3 kan? 11 juga tidak habis dibagi 3. Nah, jadi yang habis dibagi 3 itu berapa? Mulai dari sini. Berarti 12. Nah, 12, kemudian 15, kemudian 18, kemudian 21, kemudian 24, dan
sampai nanti dengan angka 99. Nah, jadi di sini ada banyak nih kan. Jadi yang ditanya jumlahnya. Nah, jadi jelas di sini membentuk yang namanya deret aritmatika gitu. Nah, jadi untuk deret aritmatika, adik-adik harus ingat yang namanya yang pertama rumusnya UN. Nah, UN adalah suku ke N dengan rumus A tambah N kurang 1 kali B, kemudian dengan rumus juga Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B, atau boleh juga N per 2 kali A ditambah UN, itu juga boleh. Nah, kemudian adik-adik harus paham yang namanya beda. Beda itu selisih antara setiap suku. Nah, dari mana? 15 kurang 12. Jadi bedanya jelas 3. Jadi sama semua, tambah-tambah 3 kan? Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu berapa banyak sebenarnya bilangan ini, ya kan? Nah, di sini ada 12, ada 99. Nah, jadi di sini dari soal ini yang kita sudah buat ini, yang kita sudah ketahui jelas adalah A-nya. A-nya 12, B-nya 3, UN-nya 99. Nah, jadi UN tadi adalah A tambah N kurang 1 kali B. 99 sama dengan 12 tambah N kurang 1 kali 3. Nah, ini kita kurangi nih. 99 dikurangi 12. Jadi dapatlah 87 sama dengan 3N. Ini kalikan, kurang 3. Geser kemari, 90 sama dengan 3N. Berarti N-nya sebanyak 30. Jadi ada 30 bilangan ini. Nah, jadi yang ditanya itulah jumlah semuanya. Maka yang kita pakai karena ada suku pertama dan suku terakhir, maka yang kita gunakan ini. Maka saya buat di sini nih. Berarti S30 sama dengan, ikuti, 30 per 2 kali A-nya 12 sedangkan UN-nya 99. Nah, jadi 15 kali. Ini kalau dibuat berarti 99 tambah 12 itu berarti jadinya kalau kita buat kan ini jadi 111 ya. Jadi 111. Nah, jadi jawabannya di sini 111. Nah, kalau kita kalikan ini jelas angka 5 di belakang. Nah, yang mana yang angka 5? Berarti antara B dan angka dan E gitu kan. Nah, jadi berapa jawabannya? Ayo coba ditebak dulu jawabannya yang mana. Kalau dikalikan berarti 15 dikalikan dengan 111, jawabannya pastinya adalah 1665. Oke, jadi jawabannya adalah E gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 3. Adik-adik boleh lihat grafiknya di sini. Ini yang putih kelas A, yang hitam kelas B. Nah, grafik di atas menunjukkan nilai matematika yang diperoleh siswa kelas A dan B di suatu sekolah. Selisih nilai rata-rata kelas A dan B adalah 0,00, 0,25, 0,35, 1,00, 1,50. Nah, jadi kita coba bahas satu persatu. Nah, jadi di sini A-nya yang pertama nilai 5 ya kan. Nah, jadi untuk kelas A dulu. Kita lihat untuk kelas A, oke. Nah, di sini nilai 5 itu ada 4 orang ya kan. Kemudian nilai 6 ada 12 orang. Jadi di sini nilai ya, di sini nilai, di sini frekuensi. Nilai 7 ada 8 orang, nilai 8 ada 8 orang. Nah, gitu. Untuk kelas B-nya nilainya di sini frekuensi. Nah, untuk nilai 5 ada 8. Nilai 6 ada 8. Nilai 7 ada 12, nilai 8 ada 4. Nah, jadi untuk menentukan rata-rata kelas A, kita tinggal kalikan aja ini. 5 kali 4 tambah 6 kali 12 tambah 7 kali, nah di sini 7 kali 8 kan.
7 kali 8. Nah, 7 kali 8 tambah 8 kali 8 per, nah ini jumlahkan. 4 tambah 12 tambah 8 tambah 8. Itu dia. Kemudian untuk rata-rata kelas B, ini juga sama. 5 kali 8, kemudian 6 kali 8, kemudian 7 kali 12, kemudian 8 kali 4 per 8 tambah 8 tambah 12 tambah 4 gitu. Nah, oke. 5 kali 4 20, 6 kali 12 berarti dia 72, kemudian 56, kemudian 64 per 4 tambah 12 itu 16, 16 tambah 16 jadinya sekitar 32 ya. Nah, untuk yang XB-nya 5 kali 8 40, 6 kali 8 48, 7 kali 12 berarti 84, 8 kali 4 32 ya. Nah, yang ini 16 tambah 16 berarti sekitar 32. Nah, kita lihat 20 tambah 72 ya. Kita coba jumlahkan. Boleh langsung dijumlah. 20 tambah 72 ditambahkan dengan 56 ditambahkan dengan 64. Maka hasilnya adalah 212 per 32. Nah, jadi kalau 212 kita bagi 32, hasilnya adalah 6,625. Oke? Nah, untuk yang ini kita coba 40 ditambah dengan 48 ditambah 84 ditambah dengan 32. Nah, hasilnya adalah 204. Kita bagi dengan 32, ya kan? Maka hasilnya dibagi dengan 32 berarti hasilnya 6,375. Nah, jadi selisih antara XA dengan XB berarti 6,625 dikurang 6,375 gitu. Jadi kita kurangi 6,625 dikurangi dengan 6,375. Maka hasilnya adalah 0,25. Jadi jawabannya adalah bola. Itu dia. Oke, bisa dipahami ya, demikian caranya. Oke, kita next di soal yang berikutnya. Oke, kita lanjut di soal yang berikutnya. Grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang x kurang 12 dengan daerah asal himpunan x di mana x lebih besar min 5 lebih kecil 4, x elemen real adalah. Nah, jadi di sini untuk soal ini sebenarnya kita hanya menentukan pertama, adik-adik tentukan dulu ini katanya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah x kurang 12. Nah, jadi yang pertama, adik-adik cara mendapatkan gambar seperti ini biar lebih cepat. Nah, adik-adik bisa lihat nilai di sini. Nah, jadi ini yang untuk ini kan A-nya 1 ya kan? A-nya itu koefisien x kuadrat. B-nya juga 1, C-nya min 12. Nah, jadi untuk yang ini adik-adik bisa lihat angkanya. Ini ada angka 12, angka 12, angka 12, angka min 12, min 12. Nah, jadi kalau di sini min 12, maka pastinya jawabannya kamu lihat tinggal yang min 12 yang ada memotong sumbu Y. Jadi ini memotong sumbu Y. Jadi kalau dia memotong sumbu Y berarti C-nya yang kamu perhatikan. C-nya min 12 berarti yang A salah, yang B salah, yang C salah. Ngerti? Bisa ya? Sekarang kita fokus ke sini. Nah, jadi dari sini sudah dapat, ya kan? Kemudian kita tentukan. Nah, ketepatan A-nya 1. Kalau A-nya 1 berarti lebih besar dari 0. Parabola pasti terbuka ke atas. Jadi terbuka ke atas. Nah, terbuka ke atas benar, ya kan? Terbuka ke atas. Nah, adik-adik boleh lihat dari sumbu simetri. Nah, sumbu simetri itu adalah yang membagi dua grafik ini sama besar. Jadi adik-adik lihat di sini. Nah, kalau kita perhatikan satu condong ke kiri, satu condong ke kanan kan. Nah, jadi sumbu simetri itu kan sumbu simetri min B dibagi dengan 2A.
Nah, jadi min 1 per, ya kan? Min 1 per 2 kali 1. Jadi min setengah. Jadi X-nya itu yang negatif. Jadi tidak di positif. Nah, kalau kita perhatikan di sini udah pasti positif yang ini. Yang ini ke arah positif, iya kan? Kalau yang ini kan negatif. Nah, jadi yang paling benar itu udah pasti dia dodol. Bisa ya? Jadi jawabannya seperti itu aja. Jadi jawabannya D. Untuk ini gimana? Kita mencek bahwasanya domainnya ini artinya dia tidak lewat dari sini gitu. Jadi X-nya ini kan katanya lebih besar dari min 5, lebih kecil dari 4. Makanya ini dari min 4 sama 3. Itu dari mana? Karena ini faktornya kalau dia memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Nah, jadi diperoleh X kuadrat tambah X kurang 12 sama dengan 0. Faktornya X tambah 4, X dikurang 3. Ya kan? Jadi X-nya min 4, X-nya 3. Makanya ini min 4 sama 3. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, demikian untuk soal nomor 4. Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami. Kita akan coba lanjut membahas soal yang kelima. Oke, kita bahas di soal yang kelima. Nah, adik-adik jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel YouTube Bimbel Star 8 ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik-adik kami semua. Sudut-sudut segitiga ABC adalah alfa, beta, dan gamma. Jika sin alfa sama dengan P dengan alfa lancip, maka tangen beta ditambah gamma sama dengan, nah, A akar 1 kurang P kuadrat per P, B min akar 1 kurang P kuadrat per P, P per akar 1 kurang P kuadrat, D min P per akar 1 kurang P kuadrat, E min P per 1 kurang P. Nah, oke, kita coba langsung eksekusi. Nah, karena soal ini adalah trigonometri, ya kan? Nah, di sini ini adalah segitiga. Nah, A, B, C. Ini alfa, beta, gamma. Nah, jadi di sini ingat alfa tambah beta tambah gamma itu adalah 180 derajat. Jadi yang ada di sini berarti alfa, ya kan? Nah, di sini alfa sama dengan atau beta ya, karena di sini yang ditanya beta ya. Ini beta ditambah gamma adalah 180 kurang alfa, benar ya? Nah, jadi karena ditanya tangen, maka tangen beta tambah gamma itu adalah tangen 180 kurang alfa. Nah, jadi sesuai dengan sudut-sudut berelasi ya. Nah, yang ini tangen 180 kurang alfa berarti ini ada di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua ingat adik-adik di sini semua positif. Di sini hanya sinus dan kosekan yang positif, tangen dan kotangen yang positif, di sini kos dan sekan. Nah, jadi ini kuadran 2. Nah, jadi kalau kuadran 2 berarti dia negatif tangen. Berarti jadi min tangen alfa. Jadi kita baca ininya. Nah, jadi di sini yang dikasih tahu adalah sin alfa. Jadi adik-adik bisa lihat sin alfa katanya P dalam arti P per 1. Jadi tinggal kita gambar di sini alfa, ini sin D. Berarti ini D, yang ini mi kan? Berarti depan per miring, depannya P, miringnya 1. Maka kita harus cari samping, ya kan? Samping itu berarti akar dari miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Jadi 1 kurang P kuadrat. Jadi karena tangen itu adalah depan per samping, berarti depannya adalah P, sampingnya berarti ini 1 kurang P kuadrat. Jadi jawabannya min P per akar 1 kurang P kuadrat. Jadi jawabannya adalah dodol. Nah, oke, demikian adik-adik soal-soal prediksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk adik kami semua. Terus kunjungi channel YouTube di Bimbel Star 8 agar adik-adik bisa mendapatkan pembahasan soal-soal lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.